防护体，魂力很快会耗尽，而觉醒之后，武魂贫瘠。 Di episode sebelumnya diperlihatkan pertandingan babak semifinal antara Sekte Tang melawan Sekte Roh Kudus. Di tengah-tengah pertarungan, Sekte Tang dibuat kewalahan dan ditekan oleh Sekte Roh Kudus. Dengan kultivasi Yan Feng yang telah menjadi Soul Sage 7 cincin serta seorang master jiwa jahat, ia seorang diri dapat mengacak-acak formasi Sekte Tang serta membuat Su Sanxi dan He Caito terluka parah. Huo Yuhao dan Wang Donger bersatu dan membentuk fusi roh ketiga mereka. Terlihat sosok emas keunguan muncul di atas cakrawala. Sosok emas keunguan mengangkat tangan kanannya dan badai salju yang disertai sambaran petir dengan cepat menyelimuti arena kompetisi. Pada saat berikutnya sosok emas keunguan melesat dan muncul di depan Yan Feng. Dengan hanya menggunakan satu tangannya ia dapat dengan mudah menghancurkan jiwa serta tubuh naga tulang Yan Feng. Setelah membunuh seluruh anggota Sekte Roh Kudus, babak semifinal akhirnya selesai dan Sekte Tang dinyatakan lolos ke babak final. Di podium utama terlihat tutor kekaisaran dipenuhi dengan niat membunuh. Dijelaskan bahwa Yan Feng adalah murid langsung dari tutor kekaisaran. Tutor kekaisaran dengan marah mengatakan bahwa ia akan secara pribadi melenyapkan seluruh anggota Sekte Tang yang telah membunuh muridnya. Singkatnya di malam harinya, terlihat ada sebuah surat yang dikirim Juzi kepada Yu Hao. Di surat itu tertulis bahwa wilayah barat kota Radiant City masih dalam keadaan aman sehingga Yu Hao dan yang lainnya dapat melarikan diri dari sana. Lanjut cerita setelah babak semifinal selesai, turnamen rekayasa jiwa yang diselenggarakan oleh 3 organisasi rahasia bawah tanah akan mengadakan grand final pada malam ini. Masing-masing dari organisasi rahasia akan mengirim 3 peserta sebagai perwakilan mereka. Dijelaskan bahwa Huo Yuhao serta He Caito mewakili organisasi Du Squatter. Organisasi Du Squatter berjanji bahwa jika Yu Hao dapat memenangkan turnamen ini, mereka akan memberi Yu Hao 10 juta koin emas dan 1 meriam jiwa stasioner kelas 9 serta logam langka sebagai hadiah. Singkatnya turnamen rekayasa jiwa akhirnya dimulai, total ada 9 peserta yang bersaing. Di segmen pertama para pesaing akan diberikan waktu 6 jam untuk membuat alat jiwa. Ketika wasit memulai kompetisi, setiap peserta mulai bergerak. Huo Yuhao segera meraih sepotong logam langka dan memulai dengan membuat cangkang alat jiwanya terlebih dahulu. Hanya dalam beberapa menit Yu Hao telah membuat 10 cangkang logam di atas meja pahatannya. Scene berpindah memperlihatkan Su Tianran serta Juzi yang sedang berdiskusi di dalam istana kekaisaran Sun Mun. Pada saat berikutnya Su Tianran merasakan hawa keberatan seseorang yang tak diundang. Su Tianran segera memerintahkan orang itu agar berhenti bersembunyi dan segera menampakkan dirinya. Awan hijau berkumpul di langit dan sosok pemimpin sekte tubuh Dubusi melayang di udara. Suaranya terdengar mengatakan kalau ia tidak menyangka Kaisar Naga Suci Kegelapan akan menjadi anjing penjaga seseorang. Setelah Dubusi berbicara, sosok Long Xiaoyao juga menampakkan dirinya. Dijelaskan bahwa Long Xiaoyao saat ini merupakan penjaga pribadi Pangeran Su Tianran. Long Xiaoyao melirik Dubusi dan mendengus dingin mengatakan kalau kakak laki-laki Dubusi terluka parah di tangan Muen bertahun-tahun yang lalu. Jika Dubusi tetap berada di sini dan ingin garis keturunan sekte tubuh berakhir, maka Long Xiaoyao akan memenuhi keinginannya. Mata Dubusi terpejam saat dia memperingatkan Long Xiaoyao agar tidak terlalu sombong karena saat ini Long Xiaoyao hanyalah antek-antek master jiwa jahat. Dubusi malah mencelah Long Xiaoyao yang berasal dari kekaisaran jiwa surgawi namun malah bekerja sebagai anjing penjaga kekaisaran Sun Mun. Ekspresi Long Xiaoyao berubah sedikit ketika Dubusi menyebutkan kekaisaran jiwa surgawi. Dia menurunkan suaranya dan berkata apakah sekte tubuh benar-benar berada di bawah sayap kekaisaran jiwa surgawi. Dubusi acuh tak acuh mengatakan kalau mereka hanya bekerja bersama. Sekte tubuh saat ini adalah sekte pertahanan nasional kekaisaran jiwa surgawi. Long Xiaoyao menggelengkan kepalanya dan berkata jika Dubusi mundur, ia akan mengampuni nyawa Dubusi karena ia mewakili kekaisaran jiwa surgawi. Pada saat berikutnya Long Xiaoyao mengatakan agar Xuan Xi tidak perlu bersembunyi dan segera menunjukkan diri. Segera sinar cahaya kemasan menerangi setengah langit saat Douluo Taoti Xuan muncul. Melihat kemunculan Penatua Xuan, Dubusi akhirnya tertawa dan mengajak Penatua Xuan bekerja sama melawan Long Xiaoyao.
Dubusi mengatakan meskipun naga suci kegelapan adalah seorang senior, namun Penatua Suan tidak perlu lagi sopan terhadap naga tua tercela ini. Penatua Suan mengerutkan kening dan ragu-ragu sejenak sebelum pada akhirnya dia dan Dubusi menerjang ke arah Long Xiaoyao. Long Xiaoyao tidak gentar sedikitpun ketika melihat Dubusi serta Penatua Suan menerjang ke arahnya. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit dan baku hantam antara tiga judul Douluo akhirnya pecah. Long Xiaoyao membentuk dua lengan naga raksasa yang dengan cepat melesat ke arah Dubusi dan Penatua Suan. Cahaya hijau melonjak di sekitar tubuh Dubusi. Lengannya mulai membesar dan sebuah tinju raksasa dengan cepat bertabrakan dengan serangan Long Xiaoyao. Di sisi lain Penatua Suan mengambil langkah maju dan proyeksi banteng suci Taoti berkedip di belakangnya saat dia meninju dengan tangan kanannya. Sebuah ledakan bergema di atas cakrawala membuat Penatua Suan serta Dubusi dipaksa mundur sejauh 10 meter. Kaisar Naga Douluo merupakan Douluo utama level 99, sementara Dubusi serta Penatua Suan hanyalah seorang Douluo Transcendent level 98. Meskipun perbedaan mereka hanyalah satu level, namun kesenjangan di antara mereka bagaikan bumi dan langit. Sementara tiga Douluo baku hantam, di sisi lain terlihat avatar spiritual Yu Hao yang telah ia pisahkan dari tubuh utamanya. Sementara tubuh utama Yu Hao sedang mengikuti turnamen rekayasa jiwa, Yu Hao mengirim avatar spiritualnya untuk membantu rekan-rekannya melakukan operasi rahasia. Setelah menyusuri sepanjang jalan kecil di samping Akademi Sun Moon, mereka dengan cepat tiba di sebuah benteng. Terlihat ada seorang pria parubaya yang berjaga di pintu masuk benteng. Wang Qiwer dengan cepat bergegas maju dan membunuh para penjaga itu. Pada saat berikutnya ketika Wang Qiwer hendak memasuki sebuah ruangan, Huo Yuhao tiba-tiba menghentikannya dengan mengatakan kalau tempat ini penuh dengan jebakan. Huo Yuhao segera mengatur strategi terbaiknya untuk menerobos memasuki benteng. Singkatnya dengan beberapa instruksi dari Yuhao, Wang Donger serta yang lainnya akhirnya sampai di sebuah gudang. Terlihat sejumlah besar peti yang berisikan logam langka. Wang Donger dengan lembut bertanya apakah mereka akan mengambil semua logam ini. Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata kalau logam dihadapkan mereka bukanlah yang paling berharga di tempat ini. Dijelaskan bahwa ada total 3 gudang yang berbeda di tempat ini dan ini hanya yang pertama. Yuhao segera membawa Donger dan yang lainnya ke gudang level 2 yang memiliki banyak logam langka yang lebih berharga. Dengan deteksi spiritual Yuhao, mereka akhirnya sampai di gerbang kedua. Yuhao mengeluarkan pisau pahatnya yang ia dapat pada taruhan sebelumnya. Wang Qiwer menggunakan pisau hijau itu dan berusaha secara paksa membuka gerbang kedua. Setelah 10 menit berjuang, gerbang di depan mereka akhirnya hancur. Setelah gerbang terbuka, terlihat seorang pria parubaya menembakkan sebuah meriam ke arah Wang Qiwer. Wang Qiwer mendengus dingin dan tombak naga emasnya dengan cepat memblokir serangan yang melesat ke arahnya. Pada saat berikutnya Wang Qiwer bersama Wang Donger menggunakan keterampilan fusi jiwa bela diri mereka membentuk transformasi naga kupu-kupu emas. Kekuatan dari transformasi naga kupu-kupu emas sangat kuat, hanya dengan satu serangan, ia dapat membunuh penjaga lantai kedua yang merupakan Soul Sage 7 cincin. Ada lebih dari 30 jenis logam langka yang disimpan di lantai 2, selain itu logam langka ini sangat mahal dan sangat berharga. Xiao Xiao bertanya mengatakan apakah mereka akan mengambil semua logam langka ini. Avatar spiritual Yu Hao mengangguk sembari memerintahkan Xiao Xiao untuk mulai mengemas logam langka ini ke dalam alat jiwa penyimpanannya. Sementara itu Huo Yu Hao bersama Wang Donger serta Wang Qiwer akan lanjut memeriksa gudang ketiga. Yu Hao mengatakan kalau mereka perlu melihat apa yang tersimpan di dalam gudang ketiga. Jika mereka tidak bisa mengambilnya, Yu Hao menginstruksikan untuk menghancurkan apapun yang ada di dalamnya. Scene berpindah memperlihatkan pertarungan Kaisar Naga Suci Kegelapan melawan Dubusi serta Penatua Suan. Terlihat seekor naga hitam menutupi setengah dari medan perang. Bahkan dengan kombinasi antara Dubusi dan Penatua Suan, mereka masih tidak dapat mengalahkan Kaisar Naga Long Xiaoyao. Sementara 3 Douluo bertarung di langit, pertarungan di darat telah mencapai tahap yang sangat intens. Akademi Shrek bersama Kekaisaran Star Luo serta Kekaisaran Jiwa Surgawi mulai menyerang Kekaisaran Sun Moon. Long Aotian berada di garda terdepan dan memimpin semua orang menerobos masuk ke istana. Zhang Lexuan melayang di udara dan cincin jiwa berwarna merah perlahan bangkit dari kakinya. Terlihat sebuah bulan muncul di langit setelah teknik jiwa ke-8 Zhang Lexuan dirilis. Ketika bulan darah muncul, ekspresi serius muncul di wajah Juzi. Ia segera bergegas ke depan Su Tianran untuk melindunginya. Sebuah alat jiwa pertahanan kelas 9 dengan cepat mengelilingi tubuhnya. Zhang Lexuan melepaskan serangan terkuatnya dan sebuah cahaya bulan purnama melesat ke arah Juzi serta Su Tianran. Kekuatan isap yang tak tertahankan menarik Juzi ke pelukan Su Tianran.
Pada saat berikutnya alat jiwa kelas 9 melayang di atas kepala Su Tianran yang dengan cepat memblokir serangan Zhang Lexuan. Ekspresi muram terlihat di wajah Zhang Lexuan ketika melihat serangannya diblokir. Zhang Lexuan melayang kembali dan menyatu dengan bulan perak di belakangnya membentuk cahaya bulan yang menutupi tubuhnya. Pada titik ini baku hantam antara judul Douluo juga mengalami perubahan. Titel Douluo dari Kekaisaran Sun Moon berada dalam posisi yang kurang menguntungkan saat mereka berhadapan dengan judul Douluo Academy Shrek. Melihat pihaknya jatuh ke dalam situasi yang semakin tidak menguntungkan, ekspresi Su Tianran mulai pucat. Ia segera memerintahkan Jing Hongchen mempersiapkan sesuatu. Pada saat berikutnya sebuah meriam barel muncul membawa aura destruktif yang sangat menakutkan. Ekspresi Zhang Lexuan berubah ketika dia melihat sejumlah besar meriam yang dipenuhi aura destruktif muncul di sekitarnya. Zhang Lexuan dengan buru-buru memerintahkan seluruh pasukannya untuk segera mundur. Ketika meriam diarahkan ke langit, bahkan mereka yang telah menjadi judul Douluo merasakan ancaman di hati mereka. Penatua Xuan serta Dubusi ikut terkejut ketika melihat seluruh istana kekaisaran telah dipenuhi dengan meriam jiwa kelas 8. Tatapan dingin muncul di mata Dubusi ketika ia hendak menghancurkan meriam itu. Long Xiaoyao yang melihat Dubusi bergegas ke arah meriam dengan cepat menunjukkan perubahan yang luar biasa. Ekspresi serius muncul di wajahnya ketika ia berubah menjadi sosok naga hitam dan memblokir setiap orang yang berniat menghancurkan meriam itu. Melihat sejumlah besar meriam jiwa kelas 8 diisi dengan kekuatan jiwa, Penatua Xuan akhirnya memutuskan untuk mundur dan memerintahkan seluruh anggota Shrek untuk secepatnya menjauh dari lokasi baku hantam. Pendiri misterius Gereja Roh Kudus mengangkat tangannya untuk menghentikan murid-muridnya mengejar mereka. Ketika dia melihat semua meriam di bawahnya, dia juga merasa perasaan yang tidak nyaman. Meskipun Sekte Roh Kudus kuat, namun kekuatan Kekaisaran Sun Moon bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan mereka. Su Tianran yang melihat semuanya berjalan sesuai rencana segera mengungkapkan senyum di wajahnya. Su Tianran memerintahkan seluruh pasukannya untuk memaksa Akademi Shrek, Sekte Tubuh serta 2 kekaisaran lainnya ke sisi barat. Sementara itu di kejauhan, Penatua Xuan tampak sedikit tersenyum karena apa yang terjadi sesuai apa yang ia harapkan. Penatua Xuan memerintahkan anggotanya untuk menuju sisi barat. Dubusi yang melihat semua orang dari Akademi Shrek menuju ke arah barat segera bertanya apa yang Xuan Zi lakukan. Mengapa Akademi Shrek menuju ke arah barat? Apakah Xuan Zi tidak takut dengan jebakan Kekaisaran Sun Moon di sisi barat? Penatua Xuan mengatakan kalau mereka punya rencananya sendiri. Meskipun mungkin ada jebakan di wilayah barat, namun tidak mungkin bagi mereka menembus pertahanan di 3 arah lainnya. Bagaimanapun juga Penatua Xuan masih harus memastikan keamanan tim Shrek dan Sekte Tang. Kedua tim ini hanya bisa pergi setelah mereka menyelesaikan pertandingan final. Penatua Xuan segera memperingatkan Dubusi agar ia segera membawa anggotanya untuk meninggalkan kota. Setelah selesai berbicara Penatua Xuan melanjutkan perjalanan ke wilayah barat. Alasan mengapa Penatua Xuan tidak ikut bersama Dubusi dan lebih memilih wilayah barat, itu karena Yu Hao masih bersaing di turnamen rekayasa jiwa. Turnamen rekayasa jiwa terletak di sisi barat kota Radiant City. Penatua Xuan mengatakan kalau mereka akan bersembunyi di pinggiran wilayah barat, dengan begitu akan lebih mudah bagi mereka untuk menyelamatkan Yu Hao jika sesuatu terjadi padanya di turnamen rekayasa jiwa. Sementara itu di tempat turnamen berada, terlihat avatar spiritual Yu Hao telah bergabung dengan tubuh utamanya. Setelah avatar spiritual Yu Hao bergabung dengan tubuh utama, konsentrasi Yu Hao mulai meningkat. Yu Hao menggunakan pisau ukir peringkatnya dan memotong beberapa logam langka dengan sangat mudah. Setelah 5 jam berlalu, Yu Hao akhirnya berhasil membuat semua komponen yang ia perlukan untuk menciptakan alat jiwa tempurnya. Yu Hao mulai merakit dan menggabungkan satu persatu logam langka yang ia ukir menjadi satu kesatuan berbentuk sebuah robot tempur. Di kursi VIP aliansi Dusquater terlihat ada total 5 master jiwa jahat berjudul Douluo. Bersama wakil pendiri Dusquater, mereka semua datang dan menyaksikan turnamen rekayasa jiwa. Melihat kejeniusan Yu Hao, Namong Wan berencana menjadikan Yu Hao sebagai muridnya. Singkatnya waktu yang diberikan telah habis. Setelah 6 jam berlalu, Huo Yu Hao serta 8 peserta lainnya telah menyelesaikan alat jiwa mereka. Seperti sebelumnya setelah tahap pembuatan alat jiwa selesai, setiap peserta akan memasuki babak pertempuran. Singkat cerita sesi baku hantam akhirnya dimulai. Peserta yang pertama kali maju adalah He Chaito melawan Zhao Shouze yang merupakan perwakilan dari Kamar Dagang Alto. Ketika juri memulai baku hantam, Zhao Shouze menyerbu ke arah He Chaito. Tubuhnya bersinar dan 3 cincin jiwa kuning dan 3 ungu bangkit dari kakinya. Zhao Shouze menarik pedang jiwanya dan tebasan berkobar melesat ke arah He Chaito.
Melihat Zhao Souze menerjang ke arahnya, He Caitol mengangkat meriamnya dan cincin jiwa He Caito juga dirilis ketika dia menyerbu ke arah Zhao Souze. Bentrokan terjadi dan ledakan bergema di arena kompetisi. Zhao Souze mengeluarkan pedangnya dan sebuah tebasan berapi dilepaskan ke arah He Caito. He Caito menggunakan meriam jiwanya dan memblokir serangan Zhao Souze. Ketika serangan Zhao Souze mengenai He Caito, sebuah ledakan terjadi dan terlihat He Caito dipaksa mundur beberapa langkah. Pada saat berikutnya He Caito mengeluarkan cerutunya dan mengisi kembali kekuatan jiwanya. He Caito mengangkat meriamnya dan mengarahkannya ke arah Zhao Souze. Sebuah tatapan dingin melintas di mata He Caito ketika meriam di tangannya menembakkan sinar cahaya yang dengan cepat menghancurkan tubuh Zhao Souze.